Alright guys, so let's continue our lesson. So today we're on day 4. Jadi hari ini kita ada di hari keempat yang mana nanti kita akan mempelajari inversion atau bentuk kalimat yang unik, yaitu membalik urutannya harusnya subjek predikat menjadi predikat dulu dan subjek gitu ya teman-teman. Jadi langsung saja. Jadi inversi seperti yang saya sampaikan tadi adalah salah satu bentuk kalimat yang agak aneh ya teman-teman, yang keluar di soal structure TOEFL ITP. Oke. Nah, kenapa kok dibilang bentuk kalimat ini aneh? Karena kalimat ini melawan apa ya? Bukan melawan, sebenarnya dia bentuknya berbeda dari yang sebelumnya kita sudah pelajari ya. Kalau di sebelumnya kita belajar kalimat itu harus urutannya subjek dulu baru predikat ya kan, teman-teman? Tapi ada beberapa kasus kalimat itu dibalik. Jadi ada predikat ataupun bagian dari predikat yang pindah sebelumnya subjek. Jadi nanti urutannya predikat dulu baru subjek gitu ya teman-teman. Nah untuk contoh inversi di bahasa Inggris itu sebenarnya sudah umum atau sudah bukan sesuatu yang asing ya teman-teman. Nah contohnya itu adalah di kalimat tanya. Nah kalimat tanya itu urutannya pasti bukan pasti sih teman-teman. Intinya 90% gitu ya. Jadi 90% urutan kalimat tanya dalam bahasa Inggris itu dibalik. Contohnya tadi sebelum saya memulai kelas saya tanya teman-teman apakah teman-teman bisa mendengar suara saya gitu ya. Nah, itu bahasa Inggrisnya adalah can you hear my voice atau can you hear me gitu ya, teman-teman. Nah, di kalimat can you hear me ada yang tahu predikatnya apa, teman-teman? Here. Kan? Oke, saya mendengar ada yang bilang can, ada juga yang bilang hear. Ya, keduanya benar, teman-teman. Karena predikatnya berupa auxiliary yaitu can hear. Itu predikatnya. Oke. Nah, subjeknya yang mana? You. Iya, You. that's right. Ya, betul. Subjeknya adalah kata you ya, teman-teman. Sorry. Em, nah, itu dibalik. Kalau teman-teman perhatikan sebelum subjek you, itu ada auxiliary can. Nah, ini adalah contoh dari inversi. Dan inversi dalam bahasa Inggris itu sebenarnya tidak sesuatu yang apa namanya asing ya. Sebenarnya itu sering, teman-teman. Cuman karena kita tidak tidak sering apa namanya menganalisa aja ketika mereka ngomong gitu. Jadi kadang kita eh, tidak sadar ada pembalikan seperti ini. Nah, jadi pembalikan seperti ini tuh sebenarnya umum ya, teman-teman. Aturannya juga sebenarnya cukup gampang. Jadi misalnya, jadi aturannya kita lihat predikatnya dulu. Jadi misalnya predikatnya itu hanya berupa to be yang berdiri sendiri tanpa auxiliary lain, ya teman-teman. Contohnya adalah Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, ini kalau diartikan, Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan predikatnya cuma is, teman-teman. Nanti kalau dibalik, to be ini langsung saja dipindah sebelumnya subjek. Ya, karena to be itu tidak membutuhkan objek, teman-teman. Jadi langsung aja pindah sebelumnya subjek gitu ya. Jadi nanti kalau diinversi jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Terus ditutup pakai tanda tanya. Nanti kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli bapak dari akuntansi dan pembukuan? Seperti itu. Ya, nah ini kalau predikatnya berupa to be saja. Tidak ada kata kerja lain selain to be-nya. Oke. Nah, kemudian kalau predikatnya berupa kata kerja yang punya arti, teman-teman. Ya, entah itu verb 1, entah itu verb SCS, ataupun verb 2. Nah, contohnya adalah Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Ini kalau diartikan, Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, itu predikatnya invented. Dan dia punya arti, dan dia juga butuh objek, teman-teman. Kalau kata kerjanya dia punya arti dan butuh objek seperti ini, kita tidak bisa langsung pindahkan invented-nya di sebelumnya subjek. Ya, karena nanti subjeknya akan jadi objek, teman-teman. Terutama kalau predikatnya ini butuh objek. Kata benda yang jatuh setelahnya kata kerja butuh objek, itu adalah objek, bukan subjek. Dan kalau nanti ini jadi objek, kita malah kehilangan subjek. Kalimat nggak boleh nggak ada subjeknya. Seperti itu. Ya, jadi nggak boleh langsung dipindah di paling depan. Terus gimana cara menginversinya? Kita harus pisahkan dulu auxiliary-nya, teman-teman. Jadi sebenarnya di dalam verb 1, di dalam verb SES,
Dan di dalamnya verb 2 itu sebenarnya ada peleburan auxiliary, teman-teman. Jadi di dalamnya itu sebenarnya ada auxiliary-nya. Nah, di dalamnya verb 1 itu sebenarnya ada auxiliary do yang dia lebur dengan verb 1, teman-teman. Sorry. Dia lebur dengan verb 1. Nah, verb SIS juga sama. Sebenarnya di dalamnya ada auxiliary yaitu does. Does dan verb 1. Verb 2 juga sama, teman-teman. Itu ada peleburan dari did dengan verb 1. Nah, nanti kalau kita pengen menginversi ketika predikatnya ini ya, kita pisahkan do does did-nya. Nah, nanti do does did-nya ini yang pindah sebelumnya subjek. Nah, karena ini invented verb 2 ya, teman-teman, maka did-nya misah, pindah sebelumnya subjek. Nah, verb 1-nya tetap di setelahnya subjek. Jadi ini kalau diinversi jadinya, did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind? Terus ditutup pakai tanda tanya. Nah, nanti kalau diartikan, apakah Louis Braille menemukan Braille? Sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau predikatnya sudah berupa auxiliary verb? Ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan predikatnya sudah berupa auxiliary plus verb, contohnya pada contoh ketiga, the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, kalau teman-teman lihat di situ predikatnya was brought sama kayak can hear tadi. Ya, can hear itu auxiliary verb, was brought juga auxiliary verb, teman-teman. Nah, kalau misalnya predikatnya sudah berupa auxiliary yang terpisah seperti ini ya, auxiliary verb seperti ini yang sudah terpisah, maka cukup auxiliary yang paling depan atau auxiliary pertama, teman-teman, yang dipindah sebelumnya subjek. Nah, setelahnya, misalkan kalau ada have been, misalkan ya, have been verb 3 misalnya. Nah, ini kalau have been verb 3 kan ada dua auxiliary, teman-teman, have sama been. Nah, cukup yang dipindah di depan sendiri itu have-nya saja, ya. Be-nya tetap di setelahnya subjek. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau the lecture was brought by Mr. Henry this morning, kalau diinversi jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah cara menginversi dalam bahasa Inggris. Jadi dilihat dulu predikatnya apa. Gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke inversi di soal structure TOEFL, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai cara menginversi kalimat. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Oke, ada pertanyaan dari Mr. Haris di chat ya. Mister itu yang verb 2, yang atas ini ya, maksudnya Mr. Haris ya. Eh, sama dengan did plus verb 1 atau maksudnya did plus verb 2 gitu ya, Mister ya? Apakah begitu, Mister? Oke. Jadi benar, Mister. Pakainya verb 1. Mister Haris masih ingat auxiliary ada apa aja? Atau mungkin teman-teman masih ingat auxiliary itu ada berapa, teman-teman? Jenis auxiliary itu ada berapa? 3. 3 atau 4? Teman-teman masih ingat? Boleh sambil dilihat catatan nggak apa-apa. 3 atau 4 coba. Atau kita sebut atau kita sebutkan aja, teman-teman. Yang pertama, auxiliary itu dari keluarganya siapa? Verb 1. Bukan bentuk kata kerja, tapi auxiliary, teman-teman. Oh, Auxiliary. Ya, is an auxiliary. art modal. Oke, tadi saya menyebutkan ada modal. Modal itu adalah nomor 4, teman-teman. Yang keempat itu namanya adalah modal. Nah, modal itu ada, jadi keluarganya ya, teman-teman. Modal itu keluarganya adalah, misalnya ada can, ada will, ada shall, ada may, ada might, ada can, will, shall, may, might, must. Saya lupa must. Harus. Dan yang old, teman-teman. Misalnya ada could, kemudian should, kemudian would. Kalau teman-teman mau bertanya sebentar ya. Gantian, teman-teman.
Saya jawab ini dulu, nanti saya buka pertanyaan lagi. Nah, teman-teman masih ingat kalau ada modal, verb setelahnya modal itu verb keberapa? 1. Verb 1, betul. Verb 1. Jadi ini aturan auxiliary ya, teman-teman. Nah, kemudian, di chat ada yang membantu saya. Jadi ada keluarganya do. Nah, keluarganya do itu adalah do dash did ya, teman-teman. Jadi keluarganya do itu adalah do, kalau nggak gitu does, kalau nggak gitu did. Nah, masih ingat kalau ada do dash did itu gandengannya verb keberapa? S1. Verb 1, that's right, teman-teman. Jadi kalau ada do, does, atau did, maka verb setelahnya harus verb 1. Makanya kalau ada did kok setelahnya ada verb 2, itu salah, teman-teman. Oke, maksudnya gini, kalau dia gandeng ya, karena verb 2 itu nggak boleh pakai auxiliary. Oke, atau kalau verb 2 auxiliary-nya sudah dipisahkan, dia harus balik lagi ke verb 1. Seperti itu. Ya, jadi do, does, did harus diikuti verb 1. Contohnya gini, saya tidak mengunjungi Mr. P kemarin, misalnya ya, teman-teman. Itu bukan I did not attended. Ya, tapi I did not visited, bukan, teman-teman, tapi I did not visit. Dia harus balik ke verb 1. Jadi I did not visit Mr. P yesterday. Gitu ya. Tapi kalau kita mau bilang saya mengunjungi Mr. P kemarin, itu kita bilangnya I visited Mr. P yesterday. Gitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada auxiliary to be, teman-teman. To be itu keluarganya adalah is, kemudian kalau temannya is itu punya am sama are gitu ya. Kalau lampau kita punya was atau were. Kemudian ada be, been, sama being. Oke, sekarang teman-teman to be masih ingat verb setelahnya to be itu verb apa aja yang boleh jatuh setelahnya to be? Verb 1, verb 2. To be nggak boleh, verb 1, Boleh, verb verb 2. 1, verb 2. Verbing. Nah, that's right. sama verb Verb 3. That's right. Atau verb 3 atau verb ing. That's right. Jadi be itu diikutinya verb ing atau verb 3, teman-teman. Ya, jadi contohnya saya sedang belajar, I am studying. Atau kalau misalkan saya sedang dikejar, misalnya saya sedang dikejar oleh seekor kuda misalnya. I was being chased by a horse. Jadi being chased itu tuh be verb 3, artinya dikejar, sedang dikejar, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada keluarganya have. Have, teman-teman. Ada 3 ya keluarganya have, yaitu have, kemudian has, kemudian had. Nah, have, has, had itu gandengannya verb keberapa? Masih ingat? verb 3. Verb That's 3. right. Verb 3. Nah, jadi 3. kalau pertanyaan That's right. Jadi kalau pertanyaannya itu did verb 1 atau did verb 2, Sir? Jawabannya did verb 1, teman-teman. Karena do, does, did atau auxiliary yang nomor 1 itu gandengannya adalah verb 1. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian tadi sepertinya ada yang bertanya lagi. Sebentar, teman-teman. Oke, dapat ya. That's alright. Nanti tolong ditulis ya, teman-teman. Misalkan teman-teman belum menulis, karena ini penting banget. Ini pasti keluar di soal TOEFL, entah itu di error analisis atau struktur bagian kedua, dan yang bagian pertama yang sedang kita pelajari ini. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, karena saya tadi sebenarnya melihat ada pertanyaan, tapi saya cek nggak ada, teman-teman. Atau saya salah lihat ya. Aman? Oke, aman ya berarti. Baik, sekarang kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi slide berikutnya ini membahas inversi apa aja yang keluar di soal structure TOEFL, teman-teman. Karena inversi bentuk kalimat tanya ini tidak dipakai. Ya, jadi teman-teman tidak akan pernah menemukan soal yang berakhiran tanda tanya. Oke, makanya di hari pertama, kedua, ketiga saya sampaikan ke teman-teman, predikat tidak boleh muncul di awal kalimat. Karena inversi bentuk kalimatannya tidak ada, teman-teman. Pasti akhirannya di soal itu titik. Yang berarti predikat tidak muncul di awal kalimat. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke inversi yang muncul di soal structure TOEFL. Ada 6, teman-teman. Ada 5, maaf. Ada 5 penanda kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek.
Ya, yang pertama ketika ada there di paling depan, biasanya kita mengartikannya ada, gitu ya. Yang kedua ada adverb of place atau keterangan tempat yang pindah di paling depan. Oke, dan nggak ada koma setelahnya. Yang ketiga, ketika ada keterangan yang maknanya negatif, pindah di paling depan, nggak ada koma setelahnya. Kemudian yang keempat ada setelah perbandingan. Setelah perbandingan itu more than, teman-teman. Di setelah kata more than-nya itu boleh setelahnya diinversi, boleh juga tidak. Karena nomor 4 itu lebih fleksibel. Gitu ya. Dan yang nomor 5 itu di setelah participle phrase. Nah, participle phrase itu apa? Participle phrase itu ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, teman-teman. Jadi ada embel-embelnya gitu ya. Dan itu nanti dipindah di paling depan di awal kalimat, terus nggak ada koma setelahnya. Maka subjek predikat nggak mau, maka subjeknya nggak mau ketemu langsung. Seperti itu. Kita rinci satu-satu ya, teman-teman. Nah, contoh yang nomor 1, teman-teman. Ketika ada there pindah di paling depan atau di awal kalimat, maka subjek setelahnya harus diinversi. Jadi bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Nah, contoh yang there tempatnya di belakang dulu ya, yang bukan inversi dulu, teman-teman. Contohnya seperti ini. A big alligator lives there. Nah, itu subjek predikatnya masih urut. Seekor aligator besar, itu subjeknya, predikatnya adalah lives. Gitu ya, masih urut. Nah, tapi kalau there ini pindah di depan, teman-teman, dan nggak ada koma setelahnya. Nah, contohnya nanti jadinya there lives a big alligator. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan, itu tetap predikatnya adalah lives, subjeknya adalah a big alligator. Subjek, maaf teman-teman. Nah, itu dibalik, teman-teman. Ya, sama kayak kita mau bilang ada seorang anak di ruangan itu. Nah, nanti kalau ditranslate, there is a child atau there is a boy kalau cowok ya. There is a child atau a kid gitu in that room. Nah, misalkan kalau saya atau a child gitu ya. A child in that room. Nah, nanti kalau saya mau bilang ada banyak anak-anak atau ada banyak anak kecil di ruangan itu. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? There are children in that room. Oke. There are children in that room. That's right. Nah, pakainya are, teman-teman ya. There are children in that room. Nah, kenapa kok pakai are? Karena subjeknya bukan there. Sedangkan yang atas kenapa pakai is? Karena subjeknya bukan there, teman-teman. Jadi subjeknya itu di setelahnya is sama are-nya itu. Nah, dia pakai is karena subjeknya satu. A child. Ya. Nah, kalau yang bawah dia pakai are karena subjeknya banyak, teman-teman. Children itu bentuk jamak dari child. Ya, jadi bukan childs tapi children. Seperti itu. There are many children in that room. Seperti itu. Nah, tapi inversi pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek yang menggunakan there ini itu ada batasannya atau ada pengecualiannya, teman-teman. Pengecualiannya apa? Pengecualiannya yaitu ketika subjeknya bukan kata benda tapi kata ganti, yaitu jadi kalau subjeknya itu I, you, they, we, he, she, it, maka inversi ini tidak berlaku, teman-teman. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, she, it, walaupun ada there di belakang ataupun di depan, tidak perlu diinversi. Ya, jadi contoh, I work there. Saya bekerja di sana. Nah, nanti kalau di inversi atau there-nya pindah ke depan, itu nanti tidak diinversi, tidak boleh, teman-teman. Jadi tetap urutannya. There I work, bukan there work I atau there do I work, bukan, teman-teman. Tapi tetap there I work karena subjeknya I, you, they, we, he, she atau it. There you go, bukan there do you go atau there go you, bukan, teman-teman. Tapi there you go, tetap. There he is. Bukan there is he, tapi there he is. Gitu ya, teman-teman. Jadi ada pengecualiannya. Nah, itu untuk inversi nomor 1, yaitu adanya there yang pindah di paling depan tanpa ada koma setelahnya. Nah, sekarang inversi kedua, yaitu ketika ada keterangan tempat yang pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya. Maka subjek nggak mau ketemu, teman-teman. Diingat-ingat ya, keterangan tempat. Kalau pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, itu penanda inversi nomor 2. Nah, contohnya yang urut dulu. A massive shark lives in that trench. Kalau diartikan, seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, ada keterangan tempat yaitu di dalam palung itu.
Ini kalau kita pindah di awal kalimat dan nggak ada koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Nah, jadi diinversi. Jadinya, in the trench lives a massive shark. Seperti itu. Ya, jadi subjeknya adalah a massive shark, predikatnya adalah lives, teman-teman. Kenapa kok dibalik? Karena ada keterangan tempat yang pindah di awal kalimat dan nggak ada koma setelahnya. Gitu ya. Kemudian penanda yang ketiga, itu ada keterangan yang maknanya negatif atau negative adverb. Nah, negative adverb itu maksudnya gimana? Contohnya ya, teman-teman, kalau keterangan maknanya negatif itu misalnya ada seldom artinya jarang, dan teman-temannya yang sinonimnya atau artinya sama. Contohnya barely, rarely, scarcely, hardly, itu artinya jarang. Nah, kalau teman-teman menemukan seldom, barely, rarely, scarcely, hardly itu pindah di awal kalimat dan nggak ada koma setelahnya, maka bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Contoh ya, teman-teman, ini yang urut dulu. I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, nanti kalau seldom ini yang artinya jarang saya pindah sebelum subjek I, maka nanti jadi penanda inversi kalau nggak ada koma setelahnya, ya. Jadinya seldom do I have lunch at work. Jadi seldom do I have lunch at work. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan sebelumnya subjek I ada auxiliary do, teman-teman. Verbnya adalah have. Kenapa kok diinversi? Karena ada penanda inversi nomor 3, yaitu keterangan yang maknanya negatif, pindah sebelumnya subjek, dan nggak ada koma setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Izin keluar sebentar, Mister. Oke, Miss Maura, kita lanjut lagi ya buat teman-teman. Oke, itu tadi adalah penanda negatif maksudnya penanda inversi yang ketiga, yaitu negative adverb, teman-teman. Nah, tapi bukan cuma seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ya, yang artinya jarang. Ada lagi, teman-teman, penanda inversi tapi bukan yang artinya jarang, tapi juga termasuk ke negative adverb. Contohnya ada only yang diikuti keterangan. Keterangan apapun, teman-teman. Kalau ada only sebelumnya, itu nanti menjadi negatif. Dan kalau dia pindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 3, yaitu keterangan yang maknanya negatif gitu ya. Kemudian ada little yang artinya jarang atau sedikit gitu ya. Never artinya tidak pernah. At no time itu kalau saya nggak salah artinya langsung, teman-teman. Not once itu artinya tidak pernah. Nah, contoh teman-teman. Ini yang urut dulu ya. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kalau diartikan, kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, ada kata hanya di Arktik saja. Itu kalau kita pindah di paling depan tanpa ada koma setelahnya, maka menjadi diinversi. Ya, jadinya only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Hanya di Arktik saja kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub. Seperti itu. Ya, jadi can auxiliary, we subjeknya, find itu verbnya. Kenapa kok diinversi? Karena ada keterangan yang maknanya negatif, pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke yang barisan ketiga dari negative adverb. Nah, ada under no circumstances sama on no condition. Ini tidak akan pernah keluar di TOEFL structure, teman-teman. Artinya sama-sama pokoknya jangan. Nah, kenapa kok nggak pernah keluar dan nggak akan pernah keluar? Karena dia dipakainya adalah di speaking atau spoken English. Dipakai di ujaran gitu ya. Ujaran yang menggunakan lisan, bukan yang ditulis. Ya. Sebentar, sebenarnya ada yang bertanya. Only in itu selalu mengikuti ya, Mister. Kalau hanya only saja bagaimana? Nah, only itu keterangan ya, teman-teman. Dia bisa menjelaskan keterangan yang lain. Jadi bisa only in, only for, only when itu bahkan ada. Jadi conjunction ya, teman-teman. When itu kan nanti setelahnya diikuti subjek predikat. Kalau ada only-nya itu nanti menjadi negatif. Seperti itu. Ada only, misalnya only for, only at, only on misalnya. Itu pokoknya kalau ada only diikuti keterangan setelahnya, entah itu keterangan yang asli atau keterangan yang dibuat dari preposition plus noun, itu nanti menjadi negatif, Miss Fitri. Seperti itu. Jadi satu, bisa dibilang itu jadi satu. Jadi satu kesatuan. Gimana, Miss Fitri? Apakah oke, dapat ya? Baik, kita lanjut lagi ke barisan ketiga. Ada in no way, artinya tidak mungkin, teman-teman.
Kemudian not only but subjek predikat. Biasanya ada also-nya ya. Not only but also subjek predikat. Nah, nanti kalau teman-teman lihat kok not only-nya itu di paling depan, kemudian setelahnya tidak ada subjek predikatnya, sedangkan but-nya itu menghubungkan dua subjek dua predikat, maka predikat subjek predikat yang sebelumnya but atau setelahnya not only itu teman-teman balik atau inversi. Gitu ya. Kemudian ada no sooner than, itu nanti diinversi juga. Contoh teman-teman. Nah, ini saya contohkan yang tidak pernah keluar di soal structure TOEFL pakai ya, under no circumstances sama on no condition ya. Contohnya adalah you should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, nanti kalau di not-nya ini nggak bisa langsung kita pindah di depan, teman-teman. Karena not kalau dia menjelaskan predikat itu harus nempel sama auxiliary. Jadi kalau not-nya pindah ke depan supaya tidak should not jadi kalimat tanya gitu ya. Nah, nanti kita carikan yang artinya sama. Yang artinya pokoknya jangan, yaitu under no circumstances atau on no condition. Itu sinonim, teman-teman. Sama gitu ya. Jadi nanti kalau diinversi jadinya, under no circumstances should you open the box. Nah, kalau teman-teman lihat sebelumnya subjek you ada auxiliary should, verbnya di setelah subjek you yaitu open. Artinya sama. Pokoknya kamu jangan, atau pokoknya kamu tidak boleh membuka kotak itu. Seperti itu. Dan barisan yang terakhir, ya teman-teman, contohnya ada nowhere, tak dimanapun atau tak ada gitu ya. Not until nanti diikuti sesuatu dulu teman-teman. Jadi not until itu kan preposisi until atau dia conjunction. Nah kalau dia preposisi harus diikuti kata benda dulu. Entah itu kata benda waktu, kata benda apa. Nah kalau dia conjunction diikuti subjek predikat dulu. Nah baru setelahnya nanti diikuti predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Kemudian ada no longer. Dan juga conjunction nor, teman-teman. Kalau teman-teman notice di hari kedua ketika kita membahas conjunction, terutama conjunction fanboys, nah itu N-nya saya warnai biru, sedangkan yang lain warnanya merah. Nah itu bukan karena saya ala ya teman-teman, tapi ada penggunaan khusus untuk conjunction nor ini. Nah conjunction nor itu ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya dibalik. Jadi predikat dulu, baru subjek. Gitu ya teman-teman. Nah untuk contoh dari barisan terakhir saya pakai yang not until. Nah contohnya yang not until itu, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Kalau diartikan kurang lebih tidak sampai abad ke-20 Great Sphinx of Giza itu dipertontonkan untuk publik atau diperlihatkan untuk umum gitu ya, seperti itu. Ya, jadi not until setelahnya ditambahi sesuatu dulu. Karena until, kalau di sini untilnya dia preposisi, teman-teman. Hanya diikuti kata benda waktu saja. Gitu ya. Nah, ini tidak perlu dihafal. Teman-teman boleh foto, nggak apa-apa. Difoto dulu sambil kalau ada pertanyaan. Atau di screenshot, nggak apa-apa. Sambil ada pertanyaan, silakan. Sir, ini Ya, yang Miss. was ini nggak kita pindahin ke depan ya? Harus not until tuh harus ada keterangannya atau bagaimana, Sir? Maksudnya, Miss? Maksudnya dipindah ke depan mana, Miss? Ini, jadi gini. Subjeknya itu ini, Miss. Subjeknya adalah The Great Sphinx of Giza. Auxiliary-nya adalah was. Nah, verb-nya adalah yang exposed, Miss. Jadi dia sudah dibalik, letaknya dipindah di sebelumnya subjek. Nah, kalau was-nya dipindah di sini, teman-teman, itu nggak bisa. Makanya yang saya bilang di awal tadi, predikat itu kalau di soal structure TOEFL tidak akan pernah muncul di awal kalimat. Seperti itu, Miss. Sama dengan yang lain. Kalau yang lain misalnya tadi ya, misalnya yang sebelumnya tadi. Nah, kalau teman-teman lihat sama, ini pun should-nya itu pindah sebelum subjek you. Bukan pindah di sebelum subjek depan, maksudnya bukan pindah di depan sendiri, bukan teman-teman. Tapi dia pindah sebelumnya subjek you. Gitu, Miss. Gimana maksud pertanyaannya gitu kan, Miss? Atau saya salah mengartikan? Yang keterangan, coba di soalnya, Sir. Yang Yang ini. keterangan the 20th century itu nggak apa-apa emangnya kalau misalnya not until tuh nggak langsung sama was gitu ya, kayak contoh-contoh tadi Oh, kan oke. langsung gitu. Ya, jadi karena until-nya. Jadi not ini kan menjelaskan kata until ya, Miss. Yang mana until itu, teman-teman, dia mempunyai dua kelas kata. Kelas kata pertama adalah preposisi ya. Kelas kata kedua adalah conjunction, teman-teman.
Nah, preposisi dan kalau conjunction bisa, dia menjadi konektor itu bisa, teman-teman. Tapi kalau preposisi itu tidak boleh berdiri sendiri di kalimat, karena setelahnya harus ada sesuatu. Masih ingat nggak, Miss? Setelah preposisi harus ada apa untuk dibuat menjadi keterangan? Jangan takut salah, Noun. Miss. Ya, betul. Harus ada noun atau pronoun sebagai objek Hmm. dari preposition ya. Nah, makanya dibilang until ini nggak boleh langsung setelahnya was, predikat. Karena kenapa? Karena preposisi, karena until ini preposisi, Miss. Aturannya setelahnya harus ada ini dulu supaya dia lengkap menjadi keterangan. Jadi satu kesatuan nanti menjadi keterangan. Seperti itu. Conjunction pun juga sama, walaupun conjunction itu kalau di kalimat bisa berdiri sendiri sebagai konektor ya, teman-teman. Tapi karena bentuk setelahnya itu sudah fix, nggak boleh diotak-atik, bentuknya conjunction itu setelahnya harus subjek predikat, teman-teman. Gitu ya. Jadi harus setelahnya nanti urut dulu subjek predikat. Jadi until itu setelahnya bisa diikuti subjek, diikuti predikat. Nah, tapi kalau setelahnya nggak ada komanya, misalnya nggak ada komanya gitu ya, teman-teman, maka setelahnya bukan subjek predikat lagi, tapi predikat dulu baru subjek. Seperti itu, Miss. Jadi yang pertanyaannya Miss itu fokusnya yang atas ini, Miss. Jadi yang preposisi, apakah setelahnya until ini nggak boleh diikuti was langsung? Jawabannya nggak bisa, Mas. Harus ada kata setelahnya until dulu, baru nanti diikuti auxiliary. Seperti itu. Apakah menjawab? Does it help, Miss? Baik, makasih, Sir. Oke, you're welcome. That's very good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya? Aman berarti? Baik, sekarang kita lanjut ke inversi penanda nomor 4, teman-teman. Yaitu setelah kata more than. Setelah than-nya ya sebenarnya. Jadi more than itu artinya lebih dari. Nah, setelah darinya itu kalau diinversi nggak apa-apa. Atau enggak juga nggak apa-apa. Bahkan diikuti kata benda saja itu nggak apa-apa. Karena than itu bisa jadi preposisi, teman-teman. Contoh ya. Jadi ada 3 bentuk kalimat menggunakan more than. Bentuk pertama, itu cuma diikuti kata benda aja setelahnya than. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet. Kalau diartikan Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, setelahnya daripada atau setelah than-nya itu ada planet kita, kata benda aja. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan ini umum dipakai, gitu ya. Nah, setelahnya than itu subjek predikat nggak apa-apa, teman-teman. Jadi setelahnya our planet itu diikuti predikat nggak masalah. Jadinya, Jupiter is much larger than our planet is. Nah, ini kalimatnya juga benar. Artinya juga sama. Nah, kalau teman-teman lihat setelah kata than ada subjek our planet, predikatnya adalah is. Gitu ya. Nah, kemudian setelahnya than itu, subjek predikatnya teman-teman inversi juga tidak masalah. Itu juga betul, teman-teman. Jadinya, Jupiter is much larger than is. Predikat, our planet, subjek. Jadi setelahnya than itu predikat dulu baru subjek, nggak masalah. Gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk jenis ini jarang sekali teman-teman. Maksudnya jarang sekali keluar di TOEFL yang asli dari ITS. Tapi kalau diprediksi kayaknya ini sering. Seperti itu. Nah sekarang kita ke penanda yang terakhir. Yaitu adanya verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang. Kemudian kita pindah sebelumnya subjek dan nggak dikasih koma setelahnya. Gitu ya. Nah, contoh yang urut dulu, teman-teman. Himalaya is located between China and Nepal. Kalau diartikan Himalaya terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, di situ ada located itu verb 3, ada tambah-tambahnya, teman-teman. Between China and Nepal itu kalau kita pindah sebelumnya Himalaya, nggak masalah. Dan kalau ada koma setelahnya, maksudnya kalau nggak ada koma setelahnya, maka predikat dulu baru subjek. Oke, ada pertanyaan dari Miss atau Mr. Ginotan. Nah, untuk perbedaan penggunaan more sama yang artinya sama-sama lebih, itu kita bahas hari kelima, Mister. Jadi besok. Ya, jadi please kindly wait, oke? Jadi bersabar dulu karena besok itu kita akan bahas. Gitu ya, Mister? Intinya setelahnya lebih, entah itu more, entah itu setelahnya kan biasanya gandengannya then gitu ya. Nah, then itu kalau setelahnya diinversi tidak apa-apa. Untuk sekarang yang perlu teman-teman pahami. Nah, untuk bedanya penggunaan more sama bagaimana besok kita akan pelajari.
Gitu ya, di hari kelima. Babnya namanya double komparatif. Oke, kita lanjut dulu. Jadi, Himalaya is located between China and Nepal. Nanti kalau located sampai Nepal kita pindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka diinversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu, teman-teman. Izin Mister kalau lihat-lihat di buku-buku intervensi, sebentar, intervensi itu ada 3 aja tempat, negatif dan tanya. Maksudnya inversi kah, Miss? Maksudnya yang bab hari ini kita pelajari ya? Jadi mungkin maksudnya inversi ya, teman-teman. Maksudnya Miss Dini bukan intervensi, tapi inversi yang kita hari ini bahas mungkin ya. Pembalikan subjek predikat itu maksudnya kalau di buku-buku kayaknya cuma ada 3, Mister, yaitu keterangan tempat, eh, negative adverb, sama kalimat tanya. Nah, hati-hati teman-teman. Ini saya luruskan ya. Mungkin kalau di TOEFL yang Longman, setahu saya di kalimat tanya nggak dibahas, gitu ya. Tapi kalau di buku yang lain kemungkinan yang mungkin Miss Dini sudah pernah buka gitu atau pernah baca gitu ya. Nah, kalau yang negative adverb sama keterangan tempat memang paling sering keluar, teman-teman, di soal yang asli dari ITS. Nah, tapi kenapa kok saya berikan 5? Karena teman-teman takutnya nanti mengikuti tes yang prediksi. Nah, tes prediksi itu selama saya ikut ya, teman-teman, sebenarnya ada satu lagi. Tapi ketika saya ikut sekarang udah nggak pernah keluar lagi. Jadi saya hilangkan, teman-teman. Yaitu di kasus kalimat pengandaian atau conditional sentence. Gitu. Tapi kenapa kok saya kasihkan 5 bukan 3 ya, atau 2 bahkan, karena saya takutnya teman-teman ngambil yang prediksi atau teman-teman nanti dapat tes yang dari lembaga. Nah, jadi ada 2 yang di buku mungkin nggak ada atau ada tapi saya nggak yakin ya, gitu. Dan itu tetap saya kasihkan seperti itu. Oke, nah kemudian itu tadi verb 3, teman-teman. Sekarang yang verb ing, contohnya. Misalnya yang urut dulu, Himalaya is lying between China and Nepal. Nah, itu ada lying sampai kata Nepal. Kalau kita pindah sebelumnya Himalaya atau sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek predikat nggak harus dibalik ya. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Gitu ya, teman-teman. Jadi ada subjeknya adalah Himalaya, predikatnya is, kok dibalik? Karena ada verb ing yang agak panjang, dia pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma. Nah, sebenarnya inversi ini gampangnya gini, teman-teman. Nanti teman-teman cek di soal, yang hilang apa, itu nanti biasanya yang hilang adalah subjek dan predikat. Ya. Nah, tapi nanti kok soalnya itu di depan sendiri sudah ada kata-kata apa gitu ya, baru titik-titik. Nah, berarti kan subjek predikat kok harusnya ditaruhnya di belakang gitu ya. Nah, teman-teman wajib curiga, wajib cek dulu apa yang panjang sebelumnya subjek predikat ini. Karena subjek predikat, terutama subjek ya, subjek itu tempatnya umumnya adalah di awal kalimat. Teman-teman gitu ya. Kalau tempatnya kok subjeknya tiba-tiba di tengah kalimat, teman-teman curigai. Sebelumnya subjek ada apa? Siapa tahu dia adalah penanda inversi nomor 1 sampai 5 tadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke contoh prakteknya, ke contoh soalnya, silakan. Aman ya, teman-teman? Atau kita coba ke contoh soal. Jadi caranya seperti biasa, teman-teman lihat di soal dulu, pertanyaan saya sama, coba teman-teman cari predikat, apakah ada, kalau ada di kata apa, teman-teman? Jangan takut salah, teman-teman. Apakah ada predikat di soal? Kalau ada, yang mana? Nggak ada predikat ya, betul. Tidak ada predikat. Jadi di sini kita harus isi sama predikat. Tapi jangan langsung cari predikat, teman-teman. Cek dulu, selain predikat, subjek itu juga penting di dalam kalimat. Nah, coba dilihat di setelah titik-titik. Ada nggak kata benda lepas yang bisa jadi subjek? Nah, langsung ditabrak sama Miss Fitri. Tidak ada subjeknya. Betul. Berarti di sini kita butuh subjek dan predikat, teman-teman. Nah, kok kita butuh subjek predikat, tapi kok subjek tempatnya di tengah-tengah kalimat atau bahkan hampir di awal kalimat gitu ya.
Sedangkan sebelumnya itu nggak ada koma sama sekali kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini kemungkinan besar. Ini adalah penanda inversi. Nah, kita artikan aja teman-teman. On the second level of the parking lot, itu kalau diartikan, di tingkat kedua atau di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, di lantai 2 dari tempat parkir kan keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau langsung ketemu. Jadi jangan cari subjek predikat, teman-teman. Tapi cari predikat dulu baru subjek. Adakah yang nemu di pilihan A, B, C, D yang mana yang predikat dulu baru subjek? Kira-kira teman-teman. Jangan takut salah. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, ada yang menjawab alfa, ada yang menjawab alfa, bravo, delta, ada yang menjawab delta. Nah, kita analisa aja kalau gitu ya, teman-teman. Yang alfa, itu predikatnya yang mana sih, teman-teman? Oke, Is. betul. That's right. Predikatnya adalah is ya, teman-teman. Nah, pertanyaan saya lagi. Subjeknya yang alfa itu yang mana? Nggak ada. Nggak ada, betul. Karena empty artinya kosong, teman-teman. Kosong itu adalah kata sifat atau adjektif. Adjektif tidak bisa menjadi subjek. Yang bisa jadi subjek itu cuma 2 kelas kata. Kalau nggak noun, kata benda, ya pronoun, kata ganti. Materi kita hari pertama, teman-teman. Oke, jadi yang alfa tidak bisa jadi jawaban, alasannya tidak ada subjeknya. Oke, yang bravo juga sama, ada predikat are, tapi tidak ada subjeknya karena empty itu kata sifat atau adjektif. Kata sifat tidak bisa menjadi subjek, ya. Nah, kalau yang Charlie itu ada subjek, ada predikat. Kira-kira bisa nggak teman-teman yang Charlie? Ya, betul, tidak bisa. Alasannya kenapa? Tidak bisa ketemu subjek langsung. Iya, that's right. Nggak boleh subjek langsung dulu karena ada penanda inversi, teman-teman. Inversi subjek nggak mau langsung ketemu sama keterangan tempat yang pindah ngambil tempatnya gitu ya. Jadi dia kayak marah gitu. Jadi bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Jadi Charlie nggak bisa karena tidak diinversi. Nah, jawabannya adalah yang delta. Itu ada predikat are, teman-teman. Baru subjeknya some empty stalls. Kalau diartikan beberapa ruangan kosong. Nah, kalau ruangan kan dia kata bendanya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau beberapa sama kosongnya itu cuma kata sifat menjelaskan kata benda ruangan yang mana dia sebagai subjek. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Oke. Nah, jadi dibalik karena ada keterangan tempat yang pindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa tempat kosong atau ruang kosong. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, dicari dulu predikat di soal. Hati-hati teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Coba lihat di soal, adakah kata kerja sebagai predikat di situ? Kalau ada yang mana? Stop. Oke. Stop. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Apakah stop itu predikat atau bukan? Cara ngeceknya gimana? Apakah dia verb 2 atau verb 3? Nah, Mr. Haris bilang bisa jadi. Nah, bisa jadi itu kita harus cek dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena yang kalau teman-teman menemukan ada kata kerja kok akhirannya ed, maka teman-teman harus cek dulu apakah dia verb 2. Kalau verb 2 berarti predikat ya teman-teman. Apakah dia verb 3? Kalau verb 3 ini bukan predikat. Nah, teman-teman, tapi ini tidak bisa kita gunakan cara yang kita pelajari hari ketiga ya. Jadi stop ini nggak bisa kita pakai cara yang kita pelajari hari ketiga untuk menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3. Loh kok gitu, Sir? Nah, karena ini masalahnya di kata kerja stop, teman-teman. Stop itu memiliki 2 arti. Arti pertama adalah berhenti. Ya, kalau stop itu berhenti, dia itu kata kerja yang tidak butuh objek. Artinya dia tidak memiliki bentuk verb 3 atau pasif. Nah, tapi stop itu juga bisa artinya menghentikan. Yang mana dia butuh objek. Kalau butuh objek, bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, untuk mengetahuinya itu bukan dengan cara yang hari ketiga kemarin, tapi kita lihat dari pilihan A, B, C, D. Ya, ada auxiliary-nya atau tidak. Karena verb 2 itu nggak boleh pakai auxiliary, teman-teman. Sedangkan verb 3, supaya nanti jadi predikat, dia harus ditambahi dengan auxiliary.
Nah, sekarang pertanyaan saya ganti, teman-teman. Coba dilihat di pilihan A, B, C, D, adakah auxiliary, teman-teman, di pilihan A, B, C, D? Kalau ada, kira-kira yang mana? A, B, mungkin B. Will be. Ya, that's right. Will be ya. Will be itu adalah auxiliary, teman-teman. Will be itu adalah auxiliary, teman-teman. Ya, jadi ada auxiliary will dari keluarga modal, diikuti dari keluarganya to be, yaitu be. Oke. Nah, jadi nggak mungkin dia verb 2. Ini adalah verb 3, teman-teman. Jadi bukan predikat. Tapi supaya dia nanti predikat harus ditambahi auxiliary. Dan kebetulan di pilihan A, B, C, D itu semua ada auxiliary-nya. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita carikan auxiliary-nya. Supaya dia bisa jadi predikat. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman, adakah subjek di sebelum titik-titik, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? nggak ada. Iya, betul. Tidak. Tidak ada ya. Nggak ada kata benda atau kata ganti yang lepas di sebelumnya titik-titik. Memang ada kata benda yaitu situations, teman-teman. Nah, tapi dia terikat sama preposisi in. Nah, kalau kata benda, kok sebelumnya ada preposisi? Oke, jadi nanti di sini kita juga kehilangan subjek. Nah, tapi teman-teman harus curiga. Kalau ada subjek kok tempatnya tidak di paling depan kalimat, tapi di tengah-tengah kalimat. Apalagi di sebelumnya itu sama sekali nggak ada koma sama sekali. Nah, harus curiga. Maksudnya curiga, teman-teman cek apakah dia penanda inversi atau bukan. Siapa tahu itu penanda inversi. Nah, ternyata benar teman-teman. Keterangan ini tadi, only in danger situations ini dijelaskan dengan kata only. Nah, only in itu adalah penanda inversi nomor 3, termasuk ke negative adverb yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Ya, teman-teman. Jadi, kita tidak boleh cari yang subject auxiliary, tapi cari yang auxiliary dulu, baru subject. Dan diingat-ingat, auxiliary yang boleh pindah sebelum subject hanya satu auxiliary saja, teman-teman. Yaitu auxiliary yang paling depan. Nggak boleh dua-duanya auxiliary pindah sebelumnya subject, jangan. Ya. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana? Jangan takut D. salah. Ya, saya lihat di pilihan di chat D. dan tadi, ya betul, jawabannya adalah delta, ya teman-teman. Nah, kalau yang alfa salahnya kenapa? Karena dua auxiliary pindah Dia sebelum. auxiliary. Tuh, nggak boleh teman-teman. Cukup satu auxiliary aja yang pindah sebelumnya subjek. Gitu ya. Nah, kalau Bravo kenapa salah? Dia tidak diinversi. Subjek dulu baru auxiliary verb. Nah, sedangkan di sebelumnya titik-titik ada penanda inversi. Gitu ya. Jadi Bravo nggak bisa, Alpha nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie, itu jelas materi kita hari kedua. Kita nggak perlu conjunction. Kalau subjek predikat di kalimat itu cuma satu. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang Charlie ini masalah conjunction. Jadi jawabannya yang delta. Ada auxiliary will, subjeknya the pruning process, auxiliary lagi be, verb-nya adalah stopped. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu untuk soal ini, teman-teman? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke contoh terakhir. Nah, kalau contoh terakhir ini paling gampang, teman-teman. Materi hari kedua. Ini tidak perlu dilihat ke depannya, nggak perlu cari subjek predikat. Pokoknya kalau teman-teman melihat di sebelumnya titik-titik kok ada conjunction, masih ingat conjunction itu setelahnya harus diisi apa, teman-teman? Subject verb. That's right, subject verb atau subjek predikat. Ya, teman-teman. Nah, jadi langsung aja setelah conjunction itu carikan subjek dan predikat setelahnya. Ya, teman-teman. Jadi jawabannya soal ini yang mana? C. Ya, C. yang Charlie. That's right, teman-teman. Kalau yang alpha salah karena diinversi. Conjunction itu musuhnya inversi, teman-teman. Jangan diinversi kalau ada conjunction. Maksudnya setelahnya pas ya. Jadi conjunction itu bentuknya fix. Conjunction, subjek, predikat. Itu udah fix. Ini bentuk baku, gitu ya, teman-teman. Nggak boleh dibolak-balik. Karena kalau diinversi nanti jadi pertanyaan. Sedangkan soal TOEFL tidak ada yang berakhiran tanda tanya. Pasti berakhiran titik. Gitu ya. Jadi yang alpha nggak bisa. Yang Bravo itu juga diinversi juga. Why did he eat? Malah nggak enak kalau dibaca ada yang hilang kata kerjanya. Bravo nggak bisa. Kalau yang delta kita kehilangan subjek setelah conjunctionnya. Jadi harusnya subjek dulu baru predikat. Nah delta nggak bisa. Oke. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Diingat-ingat teman-teman. Conjunction itu setelahnya wajib subjek predikat. Kecuali satu conjunction. Ya teman-teman. Nah itu ada
pertanyaan dari Mr. Apri. Izin tanya Kak, tadi untuk conjunction nor itu subjek predikat atau predikat subjek? Nah, khusus untuk conjunction nor aja teman-teman. Yang mana ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat, maka subjek predikatnya itu jangan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Khusus untuk conjunction nor. Selain conjunction nor, jangan diginiin. Ya, jangan diinversi. Seperti itu, Mister. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum praktek soal buat teman-teman. Silakan teman-teman. Sir, mau nanya. Boleh, Miss? Silakan. Kadang tuh kalau baca-baca di buku TOEFL, itu conjunction itu tiba-tiba nggak ada subjeknya, tiba-tiba langsung predikatnya. Itu kenapa ya? Boleh tahu conjunction apa, Miss? Kayak Masih? misalnya what gitu, Oke, nice. atau Good. that. Oke, nanti itu akan kita bahas di hari ke-10, Miss. Ada, teman-teman. Beberapa conjunction sebenarnya itu bukan nggak ada subjeknya. Tapi ada conjunction itu yang bisa merangkap tugas sekaligus menjadi subjek. Ada beberapa. Nanti itu kita bahasnya di hari ke-10, Miss. Nah, untuk sekarang yang perlu teman-teman pahami, setelahnya conjunction harus subjek predikat. Gitu ya. Cuman, dari pertanyaannya Miss tadi, diingat-ingat ada beberapa conjunction itu yang bisa melebur atau merangkap tugas sekaligus menjadi subjek. Nah, nanti itu kita pelajari di hari ke-10 gitu ya. Mohon maaf saya belum bisa menjawabnya sekarang, Miss, karena penjelasannya agak panjang, Miss. Gitu ya, Miss. Mohon maaf. Jadi nanti kita bahas di hari ke-10. Ada what, ada whatever, ada which. Which bisa. Which yang artinya yang ya, teman-teman. Which, kemudian who, kemudian that yang artinya yang itu. Kemudian ada juga whoever sama whose yang diikuti kata benda. Misalnya whose car, yang mobilnya, misalkan seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dulu dari teman-teman, silahkan. Aman ya? Atau kita ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa ya, jangan takut salah. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban dari teman-teman antara alfa, ada juga delta. Oke, antara alfa atau delta kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Apakah ada predikat di soal, teman-teman? Kalau ada yang mana? Tidak ada. Tidak ada. Berarti di sini kita butuh predikat. Apakah ada subjek sebelum titik-titik? Tidak ada. Tidak ada juga. Nah, berarti di sini kita harus cari subjek. Nah, subjek tapi kok tempatnya bukan di paling depan kalimat, maka apalagi sebelumnya nggak ada komanya, maka teman-teman harus cek dulu. Sebelum titik-titik itu ada apa? Oke. Nah, ternyata sebelum titik-titik ada not until the first World War. Ya, ini adalah penanda inversi nomor 3. Maka jangan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Ya, teman-teman kita cek ABCD. Yang alpha, di situ ada subjek a determined effort, predikatnya was made, tidak diinversi, alpha nggak bisa ya teman-teman. Nah kalau yang bravo ada predikat made, tapi tidak ada subjeknya a determined effort di sini, dia adalah objek teman-teman. Karena made itu artinya membuat. Ya. Nah jadi kalau ada kata kerja yang butuh objek maksud saya, setelahnya ada kata benda itu adalah objek, bukan subjek. Gitu ya. Nah, cara menginversi kata kerja yang punya arti itu auxiliary-nya yang dipindah di paling depan, nanti kata kerjanya tetap setelahnya subjeknya. Ya, yang kita belajar membuat kalimat tanya tadi di awal tadi. Itu cara menginversi, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie salah karena ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Charlie nggak bisa ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary was, verbnya adalah made, nah subjeknya adalah a determined effort. Nanti kalau diartikan, tidak sampai Perang Dunia Pertama,
Sebuah usaha yang nyata itu dibuat untuk memajukan sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ya. Ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa dan juga delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, pertanyaan saya ke teman-teman. Adakah predikat di soal kalau ada yang mana? Nggak ada. Nggak ada ya, nice. Berarti di sini kita butuh predikat. Adakah subjek? Nggak Nggak ada. ada. Nggak Tidak ada ada. juga. That's right. Berarti di sini kita butuh subjek, teman-teman. Nah, tapi kok subjek tempatnya bukan di awal kalimat, tapi kok di tengah-tengah, maka teman-teman cek. Apalagi sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Nah, teman-teman cek di depan itu ada apa? Ternyata ada in the eastern part of New Jersey. Kalau diartikan di bagian timurnya New Jersey. Nah, itu kan keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka harus dibalik atau diinversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Oke. Nah, yang predikat dulu baru subjek antara alfa atau delta. Ya, jadi yang berapa udah pasti salah karena dia tidak diinversi. Nah, bisa ya. Kalau yang Charlie itu malah nggak ada subjeknya. Cuman ada predikat lies. Nah, subjeknya nggak ada karena the city of Elizabeth dia terikat sama preposisi around. Dia menjadi keterangan, teman-teman. Oke, keterangan nggak bisa jadi subjek. Nah, bedanya alfa sama delta hanyalah kalau yang alfa langsung, kalau yang delta ada there-nya. Ya, teman-teman. Nah, apakah kita butuh there? Kalau sudah ada keterangan tempat, jawabannya tidak, teman-teman. Karena sebenarnya there itu juga keterangan tempat. Bedanya dengan keterangan tempat yang ini, there itu keterangan tempat yang indefinite atau tidak jelas. Tidak pasti gitu ya. Karena kalau kita hanya bilang, saya tinggal di sana. Apalagi orang yang kita ajak ngomong itu nggak ngelihat kita nunjuk kemana gitu ya. Pasti orangnya bingung, di sana mana gitu. Jadi di sana ini tidak jelas, di mananya tidak jelas gitu ya. Jadi tidak perlu kita masukkan there kalau sudah ada keterangan tempat yang sudah jelas. Gitu teman-teman. Nanti jadi double penanda inversi. Ya, jawabannya adalah yang alfa. Kalau ini saya ambilkan dari tes prediksi teman-teman. Dari soal tes prediksi. Ya, nanti kalau diartikan di bagian timur dari New Jersey terdapat kota Elizabeth, sebuah pusat manufaktur dan pengiriman barang yang besar. Nuser itu lies-nya kok nggak di auxiliary dulu baru setelahnya subjek lainnya kenapa kok nggak sama dengan make tadi? Ada yang tahu teman-teman? Kenapa lainnya ini bukan auxiliary-nya baru lainnya pindah ke sini? Kenapa kok tidak does the city Elizabeth lie? Ada yang tahu kenapa? Atau apa perbedaan kata kerja membuat dengan berada? Ada yang tahu teman-teman? Membuat butuh objeknya. Ya, that's right. Betul, Miss. Gimana tadi? Membuat butuh objeknya. Ya, kalau make itu membutuhkan objek. Ya, kalau make itu nanti setelahnya kata benda pasti kata bendanya jadi objek, teman-teman. Nggak ada subjeknya jadinya. Sedangkan lie artinya berada itu tidak butuh objek, teman-teman. Apapun yang jatuh di setelah kata kerja, maksudnya bukan apapun, maksud saya kata benda ya. Kata benda yang jatuh di setelahnya kata kerja yang tidak butuh objek itu bukan objek. Itu adalah subjek ya. Contohnya come itu saya pernah dapat di soal yang asli dari ITS. Come itu setelahnya diikuti kata benda, teman-teman. Nah, kata bendanya itu subjek bukan objek karena come artinya datang, yang mana dia tidak butuh objek. Seperti itu. Ya, jadi kalau ada kata benda jatuh setelahnya come atau lies atau arrive misalnya, itu adalah subjeknya. Gitu, teman-teman. Itu bedanya lie sama make tadi. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Apakah ada predikat teman-teman di soal? Kalau ada yang mana? Nggak ada. Ada. Nggak Nggak ada ada. ya. Nah, that's right. Berarti di sini kita butuh predikat. Adakah subjek di soal? Ada. Ada Yaitu? An adrenal adrenal gland. gland. Oke, jadi dibalik gitu ya teman-teman. Oke lah. Jadi berarti di sini kita ketemu subjeknya. Oke. Nah, tapi kok kita bisa langsung tahu kalau itu dibalik? Gimana teman-teman? Kok kita tahu itu inversi? Alasannya kenapa? Ada itu Karena located at verb Oke, in ada verb ed. verb 3 ya. Verb 3 yang pindah sebelumnya Tiga. subjek dan dia agak panjang. Pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka itu penanda inversi. Betul, teman-teman. Ya, jadi karena ada penanda inversi located at the upper end of which, berarti subjeknya yang di belakang ini, bukan yang di depan. Jadi ini inversi. Nah, tapi di pilihan ganda itu tidak ada yang predikat aja. Di situ ada kata bendanya kidney semuanya. Nah, ini gampang aja. Kan di sini kita butuh predikat. Yang ada predikatnya cuma yang alfa atau yang bravo. Yang alfa salah kenapa, teman-teman? Ada conjunction. Ada conjunction. Betul, ada which-nya, ada conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Kita nggak butuh conjunction ya. Nice, teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan terletak di ujung atas dari setiap ginjal lah atau ada gitu ya, sebuah kelenjar adrenal. Seperti itu. Nice. Lanjut lagi. Jadi jawabannya bravo ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 4. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya. Jangan takut salah, kita belajar. Baik ada jawaban alfa dan juga delta, mari kita cek bersama. Cari predikat di soal teman-teman. Apakah ada predikat di soal? Kalau ada yang mana? Begin. Oke, good. Ada begin sama auxiliary-nya Mas, di depan, yaitu kata did. Nah, did begin itu adalah auxiliary verb, teman-teman. Itu predikat dari kalimat ini. Ya. Nah, subjeknya yang mana berarti? Cornell. Cornell University. Cornell University. Cornell University. That's right. Jadi kita sudah punya subjek, sudah ada predikat yang diinversi. Nah, ini diinversi, teman-teman. Artinya kita harus carikan penanda inversinya di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D, tadi kan teman-teman menjawab alfa atau delta gitu ya. Jadi yang bravo sama Charlie betul itu udah pasti salah, teman-teman. Oke. Nah, salahnya yang bravo, not since itu tidak sejak itu enggak ada, teman-teman. Dalam bahasa Inggris, ya. Adanya yang bukan karena. Not since itu ada tapi artinya bukan karena. Nah, since yang artinya karena itu kelas katanya adalah conjunction atau kata hubung. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat kan cuma satu. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu salahnya yang bravo. Kalau yang Charlie, until 1895 itu nanti menjadi keterangan waktu. Artinya hingga tahun 1895. Nah, itu keterangan waktu. Sedangkan keterangan waktu itu walaupun dipindah di paling depan, tidak ada koma setelahnya, itu tidak bisa menjadi penanda inversi. Ya, yang menjadi penanda inversi itu bukan keterangan waktu, teman-teman, tapi keterangan tempat. Nah, itu salahnya yang Charlie. Jadi Charlie nggak bisa jadi jawaban karena keterangan waktu tidak bisa menjadi penanda inversi. Jadi sekarang tinggal alfa atau delta. Nah, kalau yang alfa not until 1895 nanti keterangan waktunya jadi negatif. Nah, itu nanti di penanda versi nomor 3, yaitu keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Oke, itu kalau yang alfa. Nah, kalau yang delta, di situ ada preposisi in, yang mana preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan, dan lebih tepatnya keterangan waktu, artinya di tahun 1895. Keterangan waktu itu tidak bisa menjadikan penanda inversi, kecuali kalau dia dinegatifkan. Nanti menjadi nomor 3, teman-teman. Keterangan yang maknanya negatif. Salah satunya not until diikuti apa gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Ini yang saya minta teman-teman untuk foto tadi. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology.
Kalau diartikan, tidak sampai tahun 1895, Universitas Cornell mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya dulu. Silakan. Sebentar, saya hapus dulu coret-coretannya. Silakan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada predikat grew ya, teman-teman. Itu verb 2. Subjeknya adalah the average level. Kemudian, nah ada conjunction when, teman-teman. Nah, masih ingat setelah conjunction itu sudah fix, nggak boleh di otak-atik. Maksudnya udah fix bentuknya ya, tidak boleh diinversi. Jadi urut, subjek dulu, baru predikat. Jadi cari A, B, C, D, yang subjek dulu, baru predikat, teman-teman. Oke, kita cek satu-satu ya. Yang alpha ada subject inflation, predikatnya adalah began, itu verb 2. Jadi kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada inversi, tidak bisa, teman-teman. Ya, jadi setelahnya conjunction tidak boleh diinversi karena nanti jadi kalimat tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL pasti berakhiran dengan titik, bukan tanda tanya. Nah, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie ada subject the beginning, tapi tidak ada predikatnya. Charlie nggak bisa, teman-teman. Kita butuhnya subjek predikat setelah conjunction ya. Kalau yang delta itu diinversi, predikat dulu baru subjek. Nggak bisa juga. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, tingkat rata-rata dari harga di Amerika Serikat itu naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 hingga pertengahan 1960-an ketika inflasi berawal. Seperti itu. Oke, jadi diingat-ingat conjunction itu lawannya dari inversi, teman. Tidak boleh diinversi kalau setelahnya conjunction. Ya. Lanjut lagi nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban alpha dan juga bravo dan juga delta. Oke. Seperti biasa dicari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada predikat was. Subjeknya adalah yang belum ada ya. Berarti kita carikan subjek di situ. Nah, A, B, C, D itu nggak ada yang bisa jadi subjek, teman-teman. Karena yang alpha, not until itu kan preposisi. Diikuti kata benda menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Charlie juga, Bravo juga sama. Keterangan, ada just. Just itu keterangan juga, teman-teman. Ataupun dia juga bisa menjadi kata sifat. Intinya bukan subjek gitu ya. Bravo nggak bisa, Charlie juga nggak bisa jadi subjek, delta apalagi. Nggak ada yang bisa jadi subjek. Kalimat itu tidak mungkin tidak memiliki subjek ya. Berarti subjeknya ini yang di belakang itu, teman-teman. Subjeknya adalah setelah auxiliary was sebelum predikat maksudnya verb finally late. Nah, berarti ini inversi. Artinya di sini teman-teman diminta untuk mencari penanda inversi di pilihan A, B, C, D. Nah, penanda inversi tadi yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi ya, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Ada kata not until di situ. Oke, kalau yang bravo nggak ada subjek, nggak ada penanda inversi, nggak bisa. Charlie keterangan waktu itu tidak bisa menjadi penanda inversi sampai dia dinegatifkan, ditambahkan not. Itu ya, Charlie nggak bisa. Nah, kalau yang delta itu memang ada not until, teman-teman. Tapi yang saya sampaikan tadi, atau yang ditanyakan oleh, kalau nggak salah Miss Reva tadi, kalau nggak salah ya. Nah, apakah not until itu setelahnya pasti ada sesuatu dulu? Nah, jawabannya iya, tidak boleh langsung was seperti yang tadi. Gitu ya, not until the 20th century was the the Sphinx of Giza
exposed to view. Nah, apakah was-nya boleh langsung setelahnya not until? Jawabannya tidak bisa. Karena not until itu dia memiliki dua kelas kata, entah preposisi, entah conjunction. Intinya nggak boleh putus langsung predikat, nggak boleh, teman-teman. Oke, jadi delta itu nggak bisa karena kehilangan sesuatu setelahnya preposisi until. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya, penanda inversi negatif yang nomor 3. Jadi nanti kalau diartikan, tidak sampai 1866, kabel antar benua pertama kali itu berhasil ditaruh atau diletakkan, maksudnya di bawah laut itu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 7, silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Bravo, Delta. Oke, antara Bravo atau Delta kita cek ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is used. Subjeknya adalah it, teman-teman. Ada conjunction but, yang mana dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Taunya dari mana? Ada koma 1 di sebelumnya but, teman-teman. Fanboys itu kalau sebelumnya ada koma, apalagi setelahnya ada subjek predikat, fix fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Gitu ya. Nah, berarti sebelumnya ini tadi harusnya ada subjek, ada predikat. Oke, nah tapi kenapa kok, subjek tempatnya di tengah-tengah gitu ya, teman-teman. Berarti kita cek sebelumnya, ternyata ada kata not only. Not only itu termasuk ke dalam keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Ya, jadi cari yang predikat dulu, baru subjek. Nah, A, B, C, D yang predikat dulu, baru subjek, itu adalah yang delta, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta ya. Predikatnya adalah is used, subjeknya adalah seismology. Nah, dibalik kenapa? Karena ada not only pindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya. Gitu ya. Nah, kalau yang alpha nanti kita kehilangan subjek predikat lagi. Kalau yang bravo tidak diinversi nggak bisa, teman-teman. Sedangkan di situ ada not only sebelumnya subjeknya nanti dan nggak ada koma setelahnya. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie itu ada subjek tapi nggak ada predikat, nggak bisa. Nah, jadi jawabannya delta. Nanti kalau diartikan, tidak hanya seismologi itu dipakai untuk menentukan kedalaman dasar laut, tapi dia juga digunakan untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi. Ya, jadi ada 5 penanda inversi. Yang pertama ada there yang pindah sebelum subjek, gak ada koma setelahnya. Tapi diingat-ingat, there ini ada pengecualian ya. Ketika subjeknya I, you, they, we, he, she, it, maka nggak perlu diinversi walaupun ada there di mana-mana. Oke. Kemudian yang kedua, ketika ada keterangan tempat yang pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya. Yang ketiga, itu ketika ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif atau keterangan yang dinegatifkan gitu ya. Yang keempat ada perbandingan, jadi setelahnya more than itu diinversi nggak apa-apa. Dan yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang agak panjang, pindah sebelumnya subjek dan ada koma setelahnya. Itu juga inversi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan sambil saya absen, teman-teman. Jangan don't leave dulu, maksudnya jangan leave dulu ya. Sambil saya video, silakan kalau ada pertanyaan. Iya, Miss, silakan. Tadi saya kok ada conjunction yang di belakangnya itu bisa diikuti dengan PS, apa sih, predikat subjek. Betul, Miss. Itu apa ya? Yang pengecualiannya itu apa? Untuk Conjunction conjunction yang apa? Oke, baik. Jadi ada satu conjunction, Miss, tapi khusus untuk conjunction ini ya. Jadi conjunction ini setelahnya itu kalau dipakai apa namanya menghubungkan dua subjek dua predikat, maka dibalik, teman-teman. Yaitu conjunction nor. Tapi cuman conjunction nor ini, Miss. Ya, jadi conjunction nor ini kalau misalnya dia menghubungkan dua subjek dua predikat itu contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, jadi contohnya I don't expect children to be rude, koma, nor. Nah, kalau teman-teman lihat setelah kata nor itu ada auxiliary do, subjeknya I, verbnya adalah expect. Gitu ya. Jadi kalau diartikan saya tidak berharap anak-anak itu menjadi kasar atau kasar gitu ya, berani sama yang lebih tua gitu atau misalkan ngomongannya itu kasar gitu. Saya juga tidak berharap untuk tidak itu tidak dipatuhi.
Seperti itu teman-teman. Jadi itu nor do I expect, Miss. Tapi cuma nor Oh, aja yang seperti ini, Miss. hanya nor ya yang pengecualian ya. Betul, Miss. Untuk yang lainnya tetap SP ya, Betul, subjek untuk predikatnya. that's right. Untuk conjunction selain nor, teman-teman itu harus mengikuti. Nah ini, nor itu masuk ke sini. Jadi kalau misalkan conjunction selain nor itu fix, harus subjek baru predikat. Subjek dulu baru predikat. Seperti itu. Oke, Jadi, oke, oke. oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan. Oke, di chat dari Miss Fitri, Mister berarti soal terakhir itu bukan materi not only but also ya. Not only but also juga di sini, teman-teman. Nah ini ya. Nah, jadi not only but also itu ketika but also-nya itu sebelumnya ada satu koma yang mana dia menghubungkan dua subjek dua predikat ya. Nah, nanti subjek predikat sebelumnya kalau ada not only sebelumnya, maka bukan cari yang subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Karena not only itu dianggap keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Nah, kalau jatuhnya sebelum subjek dan gak ada koma setelahnya itu sama kayak yang lain. Ya, nanti jadi penanda inversi. Seperti itu, Miss Fitri. Tapi Oh, kalau jadi materi untuk not Heeh, only gimana? ini wajib ya, wajib PS dulu, apa predikat subjek dulu, nggih? Terus Tergantung diikuti tempat dengan Tergantung tempat oh, not only-nya, Miss. Tergantung oh tempat gitu. not only-nya. Ya, kalau not only-nya di sebelumnya subjek predikat. Jadi gini, teman-teman. Penanda inversi itu ketika tempatnya itu di sebelumnya subjeknya ya, dan nggak ada koma setelahnya. Tapi kalau tempatnya di tengah-tengah kalimat, misalnya saya contohkan yang ambil yang seldom lah, misalnya ya. Contohnya yang nah ini yang gampang teman-teman. I seldom have lunch at work. Kalau teman-teman lihat di situ ada keterangan yang maknanya negatif yaitu seldom. Kalau tempatnya bukan di sebelumnya subjek, maka bukan menjadi penanda inversi. Nah, seldom ini hanya akan menjadi penanda inversi ketika dipindah sebelum subjek dan gak ada koma setelahnya. Nah, contohnya seldom do I. Bukan seldom I have, tapi seldom do I have lunch at work. Seperti itu. Oh, berarti semua negatif adverb ini letaknya di awal subjek ya, Betul, di di awal sebelum kalimat, subjek di pokoknya sebelum subjek, posisinya. that's right. Dan Di gak ada awal, koma, oke. betul. Dan tidak ada koma. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Sar mau nanya, Boleh, kalau Miss, silahkan. misalnya tadi kan ada yang komparatif, nah itu kan pakai more sama than. Kalau pakai S gitu bisa kita balik nggak? Ini Jawabannya yes, tapi nggak pernah keluar, entah itu di soal yang asli dari ITS ataupun prediksi. Jadi selain more than, di perbandingan itu yang bisa dibalik setelahnya, atau inversi seperti ini, as juga sama. Caranya kita bilang sama dengan, teman-teman. Itu juga bisa diinversi setelahnya. Cuman saya belum pernah menemukan soal ITS sama yang prediksi yang di buku juga nggak ada. Jadi saya merasa kayaknya memang nggak dipakai sama si pembuat TOEFL, entah itu yang ITS ataupun yang prediksi. Jadi nggak saya masukkan. Tapi kalau ditanya apakah SS juga bisa diinversi setelahnya, jawabannya bisa. Seperti itu, Miss. Oke, baik, Sar. Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan sebelum ditutup, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat japri ya. Baik, thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.